Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian sore menjelang buka bersama Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore hari ini ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan seterusnya kita sehat selalu. Amin Allahumma amin. Sebagai wujud syukur kita pada tahun ini dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita berupaya untuk menjadikan bulan Ramadan yang berkah itu bukan hanya Ramadannya yang berkah, tapi kita yang diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan itu betul-betul penuh berkah. Jadi bulannya barokah, orang-orang yang diberi umur panjang di bulan Ramadan ini juga barokah dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan, termasuk ngaji sore, termasuk buka bersama. Ini adalah bagian daripada untuk memperoleh berkah di bulan Ramadan, sekaligus untuk memperoleh maghfirah dari Allah melalui bulan Ramadan dan melalui ibadah puasa. Ramadan itu kan BBM, Pak nggih. Ramadan itu kan BBM nggih, bulan barokah maghfirah. Nggih Ramadan. Nah, maka syarat pertama supaya kita dapat barokah maghfirah itu kan harus ada premium. Gini Ramadan. Apa? Premium, makan, minum, mulai subuh sampai maghrib, niat ngelakoni perintah Gusti Allah. Lah niatnya kan saya niat puasa Ramadan wajib krono Allah. Lah itu kan sudah menggambarkan seperti itu. Maka itulah orang-orang yang akan dapat barokah, dapat maghfirah. Maka bagi mereka yang tidak mau berpuasa padahal sehat, padahal berkesempatan, kok gak poso, ya tentu bukan pahala, tapi malah bisa berbalik dapat dosa. Makanya anak pantun, pantun nih Pak, ngene Pak. Napa? Beber kloso, mbek maca koran, wong sing gelem poso oleh ganjaran. Ngoten nggih Pak ya. Dina Selasa mlaku nang paciran, wong sing gak gelem poso iku ngono diseruduk jaran. Mesisan. Sing nemen maneh ya iku beber kloso gawe klesetan, beber koso gawe klesetan, sing gak gelem poso koncoe sampeyan dhewe lho, aku gak melok-melok. Ya Allah, alhamdulillah karena premium, maka setelah ada premium supaya barokah maghfirah ada pertalit. Cek gampang Pak iling-ilingane Pak. Napa pertalit? Pertalit itu maksudnya perlu tambah amal lillahi ta'ala. Pertalit perlu tambah amal lillahi ta'ala. Maka bulan Ramadan yang barokah bukan semata-mata kita berpuasa saja, tapi bagaimana puasa kita berkualitas dengan diisi ngaji, maca Quran dan seterusnya. Maka kita di bulan Ramadan itu perlu untuk mencari gelar spiritual. Perlu tambah apa tuh Pak nggih supaya barokah ini? Ada gelar-gelar spiritual ya. Kita kenal kalau tingkat pendidikan kan ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, ada S2, ada S3.
Jenengan es napa, Pak? Es teler. Maksudnya untuk perlu tambah amal lillahi ta'ala itu kita punya gelar spiritual, gelar SD. Apa itu? Sholat duha Ramadan ini dan seterusnya jangan pernah ditinggalkan minimal 2 rakaat. Itu pesan Rasul kepada Abi Hurairah, jangan tinggalkan 2 rakaat sholat duha setiap harinya. Alhamdulillah. Nah, insyaallah jenengan di bulan Ramadan ini kan ya solar Pak nggih. Solar ya Bapak. Napa solar itu? Salate luwe aktif lan rajin. Betul? Ditambah nek mari salat Isya itu biasanya kan mulai Pak. Jenengan nambah napa? Nah, ono ngajine. Lho iki lho perlu tambah amal lillahi ta'ala. Ono solar. Pun gelar SD nggih Pak nggih. Apa SD? Salat duha. Ditambah dengan ada lagi SMP. SMP niku gelar napa Pak? Dereng tau ngrungokno ngeten nggih Pak. SME salat malam pertahankan. Betul? Napa mawon salat yang setelah dilakukan salat Isya itu namanya salat malam. Maka di sini yang masuk salat malam ketika Ramadan adalah tarawih. Tambah dengan witir, ditambah lagi nanti lebih malam lagi tahajud. Allah itu akan menambah keberkahan bagi kita di bulan Ramadan. Pertahankan, artinya apa? Jangan hanya saat itu saja, terus menerus nih iso. Apalagi kalau menjelang tanggal 20 ke atas gitu. Perlu nggih ditingkatkan SMP-nya niku. Kalau jaringan komunikasi namanya itu jaringan Indosat, Pak. Indosat, napa? Indahnya doa saat tahajud. Jangan ya ngisi pulsa niku Pak nggih. Ini kan perlu paket diisi Pak. Terus menerus itu. Indosatnya itu. Nggih. Jadi traweh oke, lalu witir terus terus mungkin istirahat, terus tangi jam 2:30, jam 3 salat malam tahajud itu Pak. Tapi kalau sudah tidur jam 10, jam 5 baru bangun, bukan tahajud Pak, itu tahanyut. Jenengan kata pundi terhanyut nggih dalam tidur ya, insyaallah. Indosat Pak, bagian daripada tambah amal supaya barokah tahajud. Ada SD, ada SMP, SMA Pak. Napa SMA Pak? SMA itu seneng maca Al-Qur'an. Selalu membaca Al-Qur'an. Nah, ini hubungannya dengan tema kemarin apa? Hidup berkah dan penuh rahmah bersama Al-Qur'an. Artinya hidup bersama bukan berarti Al-Qur'an tapi apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Nah, salah satu tadi untuk bagaimana mendapatkan berkah dari Al-Qur'an itu kita punya gelar SMA. Napa niku? Seneng maca Qur'an. Jadi gini, Pak. Untuk mendapatkan gelar untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah melalui Al-Qur'an itu pertama Al-Qur'an kita imani Pak. Al-Qur'an kita imani bahwa itu adalah benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang sampai di tengah-tengah kita ini yang kita baca itu di Mushaf Utsmani itu kita yakini itu mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang ya seperti itu.
Artinya tidak ada yang ditambah, tidak ada yang atau diselewengkan, satu kalimat, dua kalimat, apalagi ayat, tidak ada. Harus kita yakini tidak ada perubahan. Walaupun memang kadang-kadang ada orang-orang yang pikirannya sangat liberal itu mencoba untuk bagaimana fanatisme cintanya kepada Al-Quran itu berkurang. Di antaranya apa? Segala sesuatu di dunia selain Allah itu mesti mengalami perubahan. Al-Quran itu sudah mulai dari zaman 14 abad yang lalu. Tentu pasti di situ ya ada perubahan-perubahan kemungkinan, karena apa? Yang tidak ada perubahan itu hanya Allah. Nah ini kan jamaah ada yang kadang-kadang begitu itu. Sehingga apa? Mencoba untuk memberikan keraguan-keraguan tentang keyakinan kepada kemurnian salah satu keimanan kita akan harus yakin bahwa Al-Quran itu murni, asli, otentik dari Rasulullah itu. Karena itu ada jaminan dari Allah di surat Al-Hijr ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr juz 14 enggak salah itu. Wish. Ini ada Telkomsel ini padahal ngaji. Saya ngaji nggih, ngapunten sik nggih, bentar nggih, saya masih ngaji nggih. Hadirin, surat Al-Hijr ayat 9. Allah menyatakan inna itu kan artinya kami kan, bukan aku. Padahal Allah itu kan satu, esa. Tapi kenapa Allah mengatakan inna, kami? Padahal yang menurunkan Al-Quran itu kan Allah. Nggih. Tapi di situ inna. Kalau saya kan ana, ini. Tapi ini inna, kami. Nahnu, kami. Nazzalna, menurunkan. Al-Dzikra, dzikra itu sebutan lain. Al-Quran. Nama-nama Al-Quran kan banyak itu. Okay. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, dan kami terhadap Al-Quran lahafizun, adalah penjaganya. Nah, Allah menggunakan kalimat inna, kami itu karena Allah menghargai partisipasi makhluknya. Dalam proses menjaga Al-Quran itu Allah melibatkan makhluknya. Mulai dari proses turun, siapa yang menurunkan? Jibril. Masuk di situ. Terus lalu setelah Jibril bawa disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Lalu dihafal oleh Nabi Muhammad dan sudah dijamin oleh Allah, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami bacakan. Loh, siapa yang bacakan? Jibril. Sanuqri'uka, kami bacakan untukmu. Setelah dibacakan itu fala tansa, kamu tidak lupa. Illa, kecuali apa yang dikehendaki Allah, dan Allah tidak menghendaki. Jadi sekali mendengar, baca, langsung ingat. Itulah kelebihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan jenengan Pak nggih. Bolak-balik krungu, bolak-balik maca tapi lali, iku bedane Pak. Allah, ngapal kak bolak-balik kulhu iku wala anabitu ma'batu wala antum abitu ma'bud wala antum abitu ma'bud wala anabitu ma'batu. Gak ketemu. Nggih, muter gak sampai lakum dinukum gak ketemu. Itu contoh kadang-kadang. Maca wal asri ya bisa kadang napa iso keliru kok. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Loh, keliru nang napa? Nah ya itu kadang-kadang ini.
Ya itulah kita kadang-kadang. Tapi Rasulullah sekali mendengar falatansa tidak lupa. Lalu disampaikan kepada sahabat, tulis ini ayat ini di sini, dihafal lalu ditulis. Dan kelebihan sahabat-sahabat itu adalah kemampuan untuk menghafal. Ketika Rasulullah wafat, bagaimana proses untuk menjaga Al-Quran itu? Mereka-mereka yang hafal itu berkumpul pada zaman Zaman Umar, berkumpul untuk bagaimana menjaga Al-Quran ini. Karena apa? Sebagian orang-orang yang hafal sudah banyak meninggal. Ini mumpung masih banyak orang-orang yang menulis dan orang yang hafal itu ada. Maka proses di situ zaman Umar ada namanya bukan Umar, pada Abu Bakar, tapi atas usul siapa? Usul Umar. Abu Bakar diberi usulan, ya wahai Abu Bakar, ini kita banyak kasus orang-orang yang hafal Al-Quran itu sudah banyak yang meninggal dalam peperangan, terutama perang-perang itu menghadapi orang kafir itu, rata-rata mereka juga hafal Quran. Nah nanti ini kalau orang-orang yang hafal Quran itu terus meninggal, sementara Al-Quran masih berserakan di berbagai tempat, di tulisan, di pelepah kurma, ini nanti kan bahaya nanti kalau tidak ada proses untuk menjaganya itu. Maka disitulah atas usul Umar itu Abu Bakar lalu memanggil Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah kan gitu. Di situ proses. Jadi ketika mereka itu sudah membukukan, mengkodifikasi Al-Quran itu harus berdasarkan siapa yang nulis dan saksinya siapa di depan Rasulullah. Itu proses untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Sehingga setelah dikumpulkan selama 2,5 tahun proses itu Pak, ternyata ada satu ayat yang itu dihafal oleh sahabat-sahabat, cuma tidak ada dalam tumpukan itu, tumpukan lembaran tadi itulah. Itu ada surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Iya, hafal semua sahabat, tapi ini enggak ada di situ lembarannya, tulisannya itu. Nih. Itu kan termasuk ayat cinta ini, cinta Rasul. Berarti belum selesai tugas itu. Dicari lagi selama 2 hari. Nah akhirnya lembaran tulisan itu ada ditemukan di rumahnya salah seorang sahabat bernama Khuzaimah. Begitu perhatiannya, begitu telitinya sahabat sehingga ada satu ayat yang kecicir. Kecicir itu apa? Ruwah. Dan ditemukan setelah itu, alhamdulillah kumpul semuanya. Ini proses. Lalu akhirnya nanti ada proses-proses berikutnya ketika zaman Utsman. Mulai apa? Penulisan yang dari pelepah kurma, dari batu, dari lontar, dari apa. Tadi itu diproses ulang, ditulis di sebuah kertas. Menjadi, makanya sebutannya yang kita ini Mushaf Utsmani. Ini proses, itu semua dihargai oleh Allah. Nahnu itu di situ. Kami itu bukan berarti mereka itu Allah, enggak, tapi Allah menghargai ini loh, makhluk-makhluk ini. Termasuk sampai sekarang hanya Al-Qur'an kitab suci yang bisa dihafal oleh umatnya. Kitab-kitab yang lain gak ono, Pak, sing iso hafal, Pak. Mesti ngrepek ayat sekian-sekian. Tapi kalau Al-Qur'an, di situ kalau ada orang yang, di situ harus kita yakini sampai dulu sampai sekarang Al-Quran itu tetap terjaga, tidak ada perubahan-perubahannya. Jadi tadi dikatakan segala sesuatu selain Allah itu kan mesti mengalami pergeseran perubahan. Iya betul ya. Ada kok sesuatu yang oleh Allah sampai sekarang nggak pernah berubah. Mulai dulu sampai sekarang. Kenapa? Setiap pagi matahari terbit dari timur. Kan nggak pernah sewaktu-waktu berubah terbit dari utara ke selatan.
Hanya nanti kalau sudah kiamat itu yang beda. Nah itu ukurannya gitu. Seperti kita juga yang nggak pernah berubah, kita itu tiap hari butuh hidup itu, butuh menghirup apa? Udara. Kan nggak pernah berubah, kita menghirup air, Pak. Nah ini juga yang dijaga oleh Allah, sunnatullah di situ juga. Nah Al-Quran itu juga dijaga oleh Allah sesuai dengan sunnahnya. Al-Quran dijaga, otentik sampai sekarang. Alhamdulillah. Lalu setelah mengimani Al-Quran, mencoba kita supaya barokah tadi itu, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan tetap, bacaan rutin, bahkan bacaan wajib. Bacaan wajib. Minimal yang wajib itu dibaca waktu sholat. Halo, gitu. Tapi ya supados gak hanya di waktu sholat maca Quran itu, ya menjadikan bacaan rutin lah. Dan untuk itu Rasulullah memberikan apa? Motivasi. Ya, motivasi supaya orang itu bersemangat untuk membaca Al-Quran. Di antaranya orang yang baca Quran akan dapat begini, kan begitu toh? Itu kan berarti apa? Motivasi dari Rasulullah itu memberikan semangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Termasuk ayat yang pertama kali kan bunyinya Iqra, nggih, bacalah. Walaupun bacalah di situ tidak semata-mata diartikan membaca tulisannya. Tapi itu sudah memberikan semangat, bacalah. Baca. Nah, terkait dengan barokah dan rahmah dari Al-Quran itu setelah kita imani, tentu setelah itu kita baca. Kita baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada istilah qiraah, ada istilah tilawah. Talayat telu tilawatan. Kalau tilawah itu fokusnya pada tulisan. Tapi kalau Iqra itu tidak semata-mata bertumbuh kepada tulisan, tapi kepada apa saja yang bisa kita kaji dan kita pahami, kita baca, itu namanya Iqra. Tilawah. Maka salah satu orang yang dijanji oleh Allah, oleh Rasulullah, orang yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang membiasakan maca Quran. Jamaah, kita ini kan dari Allah, kembali kepada Allah. Maka bagaimana kita terus telkomsel dengan Allah? Apa telkomsel, Pak? Masih ingat? Telkomsel itu terus lakukan komunikasi selalu. Understand? Karena kita dari Allah, kembali kepada Allah, maka jangan pernah putus dengan Allah. Kita terus nyambung menggunakan kartu apa? Telkomsel, kartu spiritual. Minimal jaringannya 2, 4, 4, 3, 4. Itu jaringan khusus wajib itu. Napa niku? Salat. Kita juga menggunakan jaringan Telkomsel dengan Allah melalui apa? Firman Allah. Maka sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran itu hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah. Talil Quran, qari'ul Quran, orang yang membaca Quran, orang yang tilawah Al-Quran, itulah ahlullahi fil ardi, keluarga-keluarga Allah di muka bumi. Artinya orang-orang yang disenangi, dicintai Allah. Maka orang-orang yang membiasakan, ya, sudah mengkondisikan dirinya untuk sebisa mungkin hidup itu, hidup yang dilalui, hari yang dilalui tidak pernah lepas daripada membaca Al-Quran, itu ada janji dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur.
Shadaqallahul adzim, surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna, sesungguhnya mereka yatluna yang istiqomah, yang senantiasa membaca, talayatlu tilawatan, membaca kitab Allah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wa aqamus sholat, dan senantiasa istiqomah menegakkan, mendirikan sholat minimal yang wajib tadi itu. Terus tidak pernah putus ini sholat 5 waktu ini, istiqomah, telkomselnya itu tadi itu. Termasuk maca Qur'annya, terus menerus tiap hari mesti maca Qur'an. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan sebagai syukur kepada Allah atas rezeki, dia menafkahkan dari rezeki yang ia terima untuk kepentingan sosial, sirron wa alaniyatan, baik itu secara rahasia bersedekahnya ataupun terang-terangan karena ada yang menerima dan ada yang mencatat seperti zakat. Nggih. Yarjuna, mereka itulah sesungguhnya yang berharap tijaratan, untuk berbisnis dengan Allah, untuk mendapatkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Subhanallah. Maca Quran, salat, sedekah, tijarah. Maksudnya apa, Pak? Kewajiban manusia kan beribadah, Pak. Nggih. Dengan berbagai macamnya tadi itu. Nah, salah satu motivasi orang beribadah kan supaya oleh ganjaran, pahala, upah, ujung-ujungnya supaya oleh swarga. Boleh enggak itu? Boleh. Itu kalau kita nanti mengukur keikhlasan dalam beribadah. Salah satunya adalah supaya dapat surga, dijauhkan dari neraka, dapat pahala, tidak dosa. Maka ketika ibadah yang kita lakukan dengan harapan seperti itu, saat itu berarti kita sedang berbisnis dengan Allah. Maca Quran itu berbisnis dengan Allah, dan pasti untung. Tijarah itu kan berbisnis, Pak. Yatluna. Nah, termasuk itulah orang-orang yang dirindukan surga, talil Quran, orang yang istiqomah terus-menerus maca Quran. Ngoten, Pak nggih. Lah iki ya apa Ustaz, sakjane kepengin rajin maca Quran tapi kedisian tuwek gak iso maca Quran. Biyen nom-nomane gak gelem belajar Quran, bareng saiki wis tuwa kok ya baru kepengin iso maca Quran, wis kadung tuwek, maca huruf ya gak iso. Ya apa iki? Pak ngoten sing kadang-kadang ya. Ada kesadaran seperti itu sudah bagus itu. Kan ono sing wis kadung tuwek kate apa maneh ya wis gak usah ngaji, gak usah apa. Maka solusinya adalah kalau sudah kepingin mendapatkan barokah melalui Al-Quran, mendapatkan pahala dari Al-Quran, sementara dia tidak bisa membacanya, ada kekurangan, nggak bisa baca, maka solusinya seneng ngrungokno wong maca Quran. Karena mendengarkan itu sudah dapat pahala. Di surat Al-A'raf ayat 205 kalau nggak salah, 205. Allah perintah memberikan arahan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Ketika Al-Qur'an itu diperdengarkan, dibaca dan kamu mendengarnya, maka isma'u wa ansitu, dengarkan, dan ansitu apa? Nenglengno apa? Penuh saksama mendengarnya itu. Gak sambil lalu, gak sambil ngobrol gitu loh, Pak. Fokus. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, tadi kan judulnya kan hidup berkah dan penuh rahmah bersama Al-Quran. Setelah kita imani, maka untuk mendapatkan berkah
dari Allah melalui Al-Quran, mendapatkan rahmat dari Allah melalui Al-Quran, kita baca Al-Quran. Yang mendengar juga dapat rahmati Allah, dapat pahala. Bagi yang membaca, bagaimana Rasul memberikan gambaran pahala itu? Man qara'a harfan min kitabillah kataballahu lahu bi kulli harfin hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka Allah mencatat untuknya setiap satu huruf itu 10 kebaikan, 10 pahala. Walam akul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi walakin alif lam, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi dari sisi jumlah huruf tadi itu pahalanya sudah berapa? 30. Tapi kalau dari sisi aspek tajwid bacaannya, lam itu bisa dibaca 5 huruf. Mim bisa 5 huruf, berarti 10 mbak 1, berarti apa? 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Piro ganjarane Pak Hasan, Pak? Kan 11 sih, Pak. 11 ping 10 piro? Lah ya iku. Tapi aja rumangsa wah suwake ganjarane tutup. Nah, itu. Semangat untuk meraih keberkahan itu berarti berkurang. Itu contoh, Pak. Bagaimana Rasul memotivasi supaya kita itu senang waca Quran itu, jadikan bacaan Al-Quran supaya dapat berkah, dapat rahmah. Orang yang mendengar itu juga dapat rahmah. Syaratnya yang ngrungokno kan ngaten nggih. Bahkan ada yang punya pendapat, sakjane maca Quran niku sing apik iku macae apa ngapalnoe. Kan Pak ya. Kalau dari sisi memfungsikan indera mata ya untuk mendapatkan pahala dari Al-Quran, maka membaca dengan tulisan-tulisan itu lebih menghasilkan tambah pahala, Pak. Karena menggunakan mata untuk melihat huruf-huruf Al-Quran. Ada pahalanya di situ, Pak. Dari sisi itu lebih baik membaca dengan tulis. Walaupun kita hafal, untuk dapat barokahnya ini tulisannya itu supaya ada partikel-partikel daripada Al-Quran itu masuk ke mata kita, sehingga mungkin ada hikmah secara spiritual. Orang yang matanya senantiasa dipakai untuk membaca Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa saja begitu, Pak. Ada orang itu umurnya masih 50, masih 30, tapi ndelokan wis gak ketok, nggih, Pak. Buluruk kabeh. Ya mungkin juga bisa seperti hikmahnya. Nggih, mboten? Atau mungkin kakean maksiate. Nah, maca Quran itu bisa menjadikan yang bening, itu bisa begitu. Ya kan saya kadang-kadang ya wallahu alam, kadang-kadang teman-teman itu aku maca Quran yang Quran segini itu. Lho Pak, sampean saya ketok samono. Alhamdulillah. Sampean aku wis gak ketok blas ya, Pak. Ngono. Lho iya padahal sampean saya umur 35. Iya Pak, gak ketok aku. Walah. Ya aku gak langsung sampean kakean dosa ya enggak gitu loh ya. Mungkin kalau bicara ya hikmahnya mungkin salah satunya barangkali di situ. Kenapa? Mata dipakai terus banyak komunikasi. Bab kadang-kadang di samping itu ya kadang-kadang kita pakai menggunakan mata itu cara salah ya Pak. Ge nyawang sing dosa-dosa nggih mboten. Mulane aja kakean dosa iku, engko blurek mrepati. Ya apa iki carane ya iku mau. Ayo diimbangi. Kan ada konsep di hadis napa? Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kalau kamu pernah berbuat dosa dari apa yang kamu miliki, apa yang kamu lakukan itu, segera itu tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Ketika kamu itu pernah menggunakan mata itu untuk maksiat, segera tutupi dengan kebaikan kamu. Nah, kebaikan kamu dari mata diantaranya maca Quran. Sekarang karek dikalkulasi cara jujur-jujuran, moto iki kakean ge ndelok WA apa akeh maca Qurane. Ndelok Facebooke apa ndelok Qur'ane. Berapa jam kita di depan WA, di depan Facebook, berapa jam di depan, dan berapa jam kita di depan Al-Qur'an.
Kadang-kadang kepinginnya ya kepingin suwe, tapi ya ngono maca oleh 2 menit ngono wis blurek kabeh ngono. Apa mripate sapa? Ngantuk wis apa ngono. Ana setan nih Pak jane. Wong ibadate ku diganggu ae ngono. Nggih ya. Ini loh. Maka sampai mentoknya itu orang yang dirindukan surga adalah orang yang rajin maca Quran. Lah sekarang itu gimana kalau sudah tadi proses itu mau ingin dapat pahala Al-Quran tapi gak iso maca? Maka saya ada pendapat ada 4 hal yang melihat saja sudah dapat pahala. Gitu Pak. Siji ndelok Ka'bah Pak. Tapi ngapunten ku bareng ngrungokno ceramah ngene mulih ndelok gambar Ka'bah. Itu Ka'bah ketika orang haji umroh itu lho nggih. Mulane kula tunggaken muga-muga sampean kabeh kula maksud iku bolak-balik nang ndelok Ka'bah nggih. Maksudnya apa? Bisa umroh dan haji. Yang kemarin barusan umroh siapa? Jenengan Pak? Alhamdulillah. Rindu maneh, kepengin malih nggih ndelok Ka'bah itu. Hitam manis itu namanya. Dikangeni orang itu ya. Cuman memang untuk bisa ke sana itu butuh duit itu apa? Melihat Ka'bah. Yang kedua, melihat apa? Anak kangen na wong tua, sambang na wong tua, melihat orang tua dengan penuh kasih sayang. Itu di situ pahala dari mata. Nah kadang-kadang kalau sudah terpisah jauh itu kan nggak setiap saat bisa sambang. Maka terus silaturahim, riayo, mudik barang ini. Iku sing nggak ada desa Pak. Nek mboten jenengan mboten nggak ada desa ya gak iso mudik Pak. Muncit ae. Tapi rata-rata biasa untuk perumahan iku rata-rata asal usulnya teko desa nggih Pak nggih. Ngoten nggih Pak. Jenengan ya asalin desa Pak. Tapi militer kota. Desa Pak. Iya. Nah berarti kan tetep mudik ta. Sambang nang wong tua. Lah kedisian mati, ndak apa-apa didatangi ke kuburannya, ziarah di situ, didoakan, Pak. Wong Rasul perintah kok. Kan? Zuruha. Ziarah kon. Loh gitu. Nah di situ ndongakno. Minimal amufil fillahu warhamhu gitu. Seneng, Pak. Karena orang mati itu hakikatnya enggak mati, Pak. Orang mati itu tidak mati Pak, jiwanya tetap hidup dan dia diberi kemampuan melihat siapa yang datang itu Pak. Sampean kan diajari untuk memberi salam Pak nggih. Ketika kuburan oleh Rasulullah kan begitu. Kan sempat ya Rasul kan sudah mati. Masa dia mendengar, masa bisa jawab? Kata Rasulullah, "Wallah ma anta bi demi Allah, kamu tidak lebih tajam pendengarannya." Menjawab Pak. Cuman sing ngekeki salam iku gak krungu jawabane. Engko krungu ngono ya apa Pak kira-kira Pak? Ya gak melayu Pak, langsung matprek ngono Pak. Makanya barzakh itu ibaratkan kaca Pak. Di dalam ruang kaca, di luar itu terang, di dalam itu gelap Pak. Maka yang di ruang gelap tadi itu bisa melihat yang luar, tapi yang luar tidak bisa melihat yang dalam Pak. Jadi jenengan ziarah itu termasuk bagian daripada silaturahim kalau kebetulan orang tua sudah kedisian wafat. Seneng Pak, walaupun ndongakno tidak harus datang, bisa dari mana saja mendoakan itu kan gitu toh, mendoakan orang tuanya dan mendoakan orang muslim lainnya. Wong Rasul juga diperintah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal, beristighfarlah untuk dosa kamu dan untuk mukmin laki perempuan siapa saja. Wali ikhwanin ladina sabuk, dan mendoakan untuk saudara-saudara muslim yang lebih dulu meninggal ya kan itu Pak. Semuanya enggak apa-apa itu. Pun nengok wong tua, alhamdulillah sambang delok kangen ya Allah. Apa maneh terus mari ngono kangen terus mari ngono Mbak. Alhamdulillah Bu, kula angsal rezeki kathah Bu, niki ngapunten wonten 10 juta niki nyambel tumbas napa? Tumbas berambang. Insyaallah wong tua iku gak delok 10 nih, tapi ya Allah anakku cek apik irek ngoten nggih. Alhamdulillah. Ya ono kadang-kadang teko wis gak nggo apa-apa terus mulai Bu kentekan sangu Bu. Balik mana? Ya wis ngono wong tuwa iku ya wis kono nek iku gawe ning ono kono iku. Nggih. Alhamdulillah. Ya sang kangen iku lho. Yang ketiga, melihat yang berpahala itu adalah suami istri saling melihat dengan rahmah, dengan penuh kasih sayang. Kan ada suami melihat istri itu mbek muangkel, mbek bedudut ngono nggih. Mencurang ngono ya. Atau istri yang ndelok suami terus apa? Mencoco, apa mencoco itu? Kayak ngemut permen wedi logur ngono.
Rahmah itu tidak begitu, ya sumeh atau senyum. Masya Allah. Kata Rasulullah, Nadharallahu ma birrahmah. Allah melihat kedua pasangan suami istri itu dengan penuh kasih sayang. Bahkan itu bukan kasih sayang semata-mata sebagai manusia, tapi seandainya suami melihat istri lalu di situ dia termasuk bukan kasih sayang secara rahmah, tapi juga termasuk nafsu itu muncul. Itu juga rahmah, Pak. Halo. Ono wong wedok. Be. Pak, sampeyan niku aja ndelok aku, sampeyan niku dosa ngono. Lho, nek ngarepe bojoku wis gak ono aurat, Pak. Nggih mboten? Makanya kan Rasul memberikan kriteria wanita yang baik itu ketika dipandang suaminya menyenangkan suami, membuat suami menarik. Maka istri dengan berpola, bertingkah laku yang membuat suami itu tertarik, senang gitu loh. Ngono iku ahli swarga wong wedok ngono iku. Halo. Nggih mboten? Ukurannya di situ juga. Kenapa? Karena mungkin pandangan suami tadi satu, mungkin pandangan dari sisi rahmah kasih sayang, tapi juga pandangan dari sisi nafsu. Ndak apa-apa karena itu suami kok. Suami istri itu semuanya berpahala. Nah sing aneh kadang-kadang gak seneng njelok bojone tapi njelok bojone wah yo tangga iki yo opo. Lah ya iku. Penuh kasih sayang, maka istri yang solehah itu diantaranya seperti itu. Senantiasa bagaimana menyenangkan dilihat oleh suami, sebagaimana suami juga menyenangkan dilihat istri. Dan suami yang pintar adalah senantiasa menciptakan senyum di hadapan seorang istri. Tanggal tua, tanggal 6, tanggal tengah ya tetap senyum istri. Rahasia ya apa Pak senyum Pak? Diparingi nggih. Diparingi apa Pak? Ayo. Alhamdulillah. Senyum antar suami istri itu rahmah. Allah ada memberi pahala. Lah nek gak duwe bojo terus nyawang sapa, Pak? Nyawang bojone tangga. Oleh ganjaran. Nah, di situ itulah salah satu kekayaan cinta suami istri. Alhamdulillah. Pun melihat yang berpahala. Dadi sampean niku pendelok aku saiki kok pendelok ganjaran kok Quran kok wis rodok ngantuk tak ndelok bojo ae. Alhamdulillah. Nah, yang melihat yang berpahala berikutnya adalah melihat huruf-huruf Al-Qur'an. Delok maca mek. Bahkan ada yang berpendapat gak iso maca ngono, delok tok iku iso oleh ganjaran. Sehingga ada istilah apa? Tadarus tapi dudingan. Gak iso maca tapi didudinge huruf-hurufe iki. Kalau dari sisi melihat tadi lah ya. Jadi kok ono aspek akhirnya apa? Darus dalam keadaan diam. Apa maksudnya? Gak iso maca tapi didudinge ae. Itu sampai seperti itu. Barokahnya melihat huruf-huruf Al-Qur'an. Tapi yang barokah jelas adalah membaca tulisan. Lah kalau dari sisi membaca tanpa tulisan, hafal, maka pahalanya dari sisi apa? Menghafalnya Pak. Alhamdulillah. Maka semua lini dari Al-Qur'an itu ada barokahnya. Pun bagaimana supaya orang itu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah melalui Al-Qur'an? Tadi itu berkah itu ya wujudnya kebaikan yang melimpah dari Allah. Rahmah itu diantaranya dapat pahala dari Al-Quran itu melalui moco. Lalu berikutnya apa ini? Pesta jam pinten niki? Di surat kok masih lama Pak? Aku nunggu ya. Di surat Shad ayat 29 kalau nggak salah Allah berfirman, iya, ayat 29. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'an itu kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun yang penuh berkah. Liyadabbaru agar kamu agar mereka itu mau merenungkan, mau memikirkan ayat-ayat itu, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya akal fikiran itu senantiasa mengingat
dan berzikir kepada Allah. Ketemu Mak surat 29. Itu berarti untuk dapat berkah. Kan sudah jelas Al-Qur'an mubarakun, penuh berkah nggih. Lihat baru supaya apa? Merenung. Maka untuk dapat berkah dari Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an bukan semata-mata kita baca dalam arti tulisannya, kita tilawah, tapi bagaimana memahaminya. Sehingga perlu juga nopo untuk dapat barokah itu Al-Qur'an bukan dibaca semata-mata tulisannya, tapi juga artinya dipahami. Salah satu fungsi hidayah itu kan dari situ, setelah memahami arti dan maknanya. Di situ hidayah. Walaupun hanya dengan mendengar juga ada orang yang dapat hidayah. Contoh nih kayak Umar, proses masuk Islamnya Umar kan ketika hanya mendengar aja. Mendengar dari bacaan adiknya itu yang mau dibunuh itu. Ketika mendengar itu langsung dia berubah hatinya itu. Wah enak. Dan memang dia mengerti artinya. Toha ma anzalna alaikal Qur'an tashqa, kan gitu. Apa itu yang membaca? Ya ini Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad. Oh, maka dia mencari Nabi Muhammad. Mau masuk Islam. Loh, itu artinya dari mendengar saja, tapi nanti yang lebih banyak itu ketika membaca dan memahami, maka penting mengaji tafsir Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kan apa? Banyak rahasia di situ, sehingga satu kalimat itu bisa macam-macam penafsirannya, Pak. Maka disitulah ayatnya itu qat'i, pasti dari Allah, tapi pemahaman itu sifatnya masih dzonni, berdasarkan ilmu orang yang memahaminya. Makanya tafsir itu tidak kebenaran mutlak, Pak. Sehingga tafsir mufassir satu dengan yang lain bisa beda, Pak. Itulah, Pak. Itulah bagian daripada untuk memberikan ruang kita kemungkinan berbeda. Itu tidak mesti harus bermusuhan, Pak. Kan ada orang itu kalau berbeda dengan pemahamannya langsung dianggap itu keluar dari Islam, kafir. Kenapa? Karena dianggap kebenaran dirinya itulah yang paling benar. Padahal dalam memahami Al-Quran bisa macam-macam. Kayak tentang masalah menyentuh perempuan di dalam Al-Quran itu kan macam-macam maknanya itu, Pak. Ada yang memahami menyentuh perempuan itu batal, itu semata-mata kulit dengan kulit yang bukan mahramnya itu batal. Imam Syafi'i kan begitu. Kalau Imam Malik itu apa? Batalnya itu ketika menyentuh itu bukan itu yang membatalkan, tapi ketika syahwat. Kalau Abu Hanifah bagaimana memahami Al-Quran lamastum itu? Bukan maksud sentuhan kulit dan kulit, tapi Hanifah memaknai yang membatalkan itu adalah berhubungan suami istri, maknanya itu. Adoh, wong lamasa itu artinya adalah persentuhan. Kok di sana diartikan gitu? Alasannya apa? Karena Al-Qur'an ketika mengutarakan hal-hal yang bersifat sensitif itu dengan menggunakan bahasa persemon, bahasa yang halus. Sehingga maksudnya itu ngonoan tadi itu dilambangkan dengan bahasa lamastum, saling bersentuhan. Itu maksudnya itu. Jadi yang membatalkan ya itu. Kalau hanya sentuhan kulit dan kulit tidak batal walaupun syahwat itu. Loh, itu salah satu contoh, Pak. Nah, berbagai macam makna itu semuanya itu ada di situ, Pak. Tafsir itu karena memang tafsir itu tidak tunggal, Pak. Nah, contoh seperti itu. Seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Nyuwun sewu, Pak nggih. Jenengan biasa nek toilet iku nek apa? Badhe pamit nang toilet niku jenengan apa? Mau ke belakang kan gitu ta. Loh, belakang itu mana? Itu kan menggunakan bahasa persemon gitu loh ya. Ke belakang itu biasanya yang ngono iku gitu loh ya. Sebab nek kasar kan langsung nanti ngising loh. Bahasanya kan rada anu. Ngising rek. Kasar, maka diungkapkan dengan bahasa yang halus dari belakang. Nah, maksudnya itu mau yang ngono jari Hanifah itu. Maksudnya itu melakukan itu tapi dengan bahasa lamasa, sentuhan apa? Sentuhan kelamin dengan kelamin. Ya semuanya ada dasarnya juga. Karena itulah kita kaji Al-Qur'an itu dari berbagai sudut, dari berbagai segi sampai nanti penafsiran saja kan ada coraknya macam-macam itu. Ngoten nggih. Itu bagi yang menekuni dunia tafsir Al-Quran itu. Corak dari sisi bahasa, dari sisi fikih, dari sisi hukum, dari sisi tasawuf, dari sisi
ilmiah, macam-macam semuanya ketemu nanti itu. Karena Al-Quran itu diibaratkan seperti berlian, dilihat dari sisi sini bisa kelihatan biru, dari sana bisa kelihatan hijau, tergantung apa yang ada di sekitarnya itu. Begitu Al-Quran itu begitu dalam. Maka penting untuk mendapatkan barokah melalui memahami dan mengkaji Al-Quran. Khairukum, orang yang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan sebisa mungkin wa'allamau, dan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan dari sisi tulisan bacaannya dan mengajarkan dari sisi makna-maknanya. Karena itu kajian ini juga bersifat tematik. Kami banyak mengambil dari Al-Quran. Pergi ke Pondok Jati beli kurma. Pergi ke Pondok Jati mampir ke rumahnya Bu Salama. Maksud hati ingin berlama-lama. Ngeten ya. Paket baju dikirim ke Jakarta. Namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Maka terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Iki pakai ono pertanyaan ta? Wis maghrib ya. Oh nggih. Monggo, Pak. Oh cukup ya. Sudah maghrib nggih, persiapan nggih. Karena Rasul menyatakan tanda kebahagiaan adalah menjelang buka bersama. Karena itu mudah-mudahan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma lakam sutu, Allahumma lakasmtu wa bika amantu wa la rizqa aqtarudha badzama'u wa batalatil uruku wa sabatil ajru insyaallah bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.